Karena acara pertunangan sudah semakin dekat, Seokjin dan Yeon tidak memiliki cukup waktu untuk sering bertemu. Perhatian lelaki itu tetap sama. Dia menanyakan apa yang sedang Yeon lakukan, apa Yeon sudah makan, bagaimana kabar Yeon hari ini, dan lain sebagainya. Namun anehnya, Seokjin sangat jarang bertanya mengenai si kembar. Justru Taehyung yang setiap hari menanyakan kabar anak-anak, bahkan menawarkan diri untuk mengantar serta menjemput si kembar ke sekolah, yang tentu saja segera Yeon tolak tanpa pikir-pikir lagi. Yeon tidak akan membuka pintu harapan itu pada Taehyung, karena dia sudah hampir membuka lembaran baru dengan Seokjin, meskipun perasaannya pada Seokjin sudah kian memudar. Baju si kembar ada di mana? Tanya Yeon yang saat ini tengah fitting baju bersama dengan Seokjin. Bukankah itu batal? Seokjin balas bertanya. Kenapa tiba-tiba batal? Seokjin sempat berhenti sebentar di sana. Aku pasti lupa mengatakannya padamu karena terlalu sibuk. Ibuku bilang si kembar tidak perlu memakai pakaian yang senada juga, karena semua orang yang hadir hanya akan fokus pada kita berdua. Kenapa Om Moni bisa bicara seperti itu? Mereka adalah anak-anakku. Apa salahnya mereka memakai baju yang senada dengan yang dikenakan oleh para keluarga besar lainnya? Protes Yeon. Bukan begitu Yena, kau hanya terlalu sensitif. Maksud ibuku. Sensitif apanya? Salah Yeon. Mutia di situ sudah hancur sepenuhnya. Dia segera melepaskan gaun tunangannya itu dari tubuhnya. Aku membujuk Woni dan Airin agar mau pergi ke butik saat itu, bahkan merelakan mereka untuk tidak mengikuti bimbel. Kau tahu sendiri kan betapa rewelnya mereka saat itu. Bagaimana usahaku untuk membujuk mereka juga. Tapi ternyata itu hanya berakhir dengan sia-sia. Kutu Yeon kecewa. Seokjin sudah memeluk pinggang Yeon di sana, melingkari tubuh mungilnya dari belakang. Lelaki itu juga memberikan di punggung setengah sang calon tunangan karena gaunnya belum terlepas sepenuhnya. Aku minta maaf, ini memang kelalaianku, bisik Seokjin di belakang. Lepaskan, sentak Yeon. Ia sudah melepaskan diri secara paksa dan memutar tubuhnya untuk bertatapan dengan Seokjin di sana. Apa kau akan mengorbankan pertunangan kita demi masalah ini, Yeona? Aku bahkan sudah minta maaf padamu. Ini bukan perkara maaf, tapi Opa sudah menyepelekan kepercayaan yang telah aku beri. Jika Opa mengatakannya sejak awal, aku mungkin takkan semarah ini dan bisa membuatkan pakaian sendiri bagi Woni dan Airin. Tapi sekarang bahkan sudah tak ada waktu, terlalu mepet untuk menjahit pakaian itu untuk anak-anakku. Ini hanya masa pakaian, Yena. Ucap Seokjin sudah seperti menuangkan bensin ke dalam bara api. Hanya, Opa jujur saja. Apa selama ini Opa tidak pernah menganggap Woni dan Airin sebagai anak sendiri? Bukankah itu adalah resikonya saat Opa memutuskan untuk menikahi seorang yang telah memiliki anak? Diamnya Seokjin membuat Yeon merasa semakin terluka. Gadis itu sudah mendengus keras di sana. Baiklah Opa, aku mengerti. Tidak Yena, Seokjin sudah menangkap tangan Yeon saat gadis itu hampir pergi. Tolong berikan aku kesempatan satu kali lagi. Jangan hanya melihat sisi burukku. Aku hanya belum terbiasa. Sejak sekian lama, aku tidak pernah lagi berhubungan dengan anak kecil. Dan alasan itu yang membuatku terkesan kaku. Itu kesalahanku dan aku meminta maaf padamu. Aku berjanji setelah ini akan berusaha lebih keras dan lebih baik lagi. Bukankah terlalu kejam jika kau menghakimi ketidaktahuanku ini? Padahal aku hanya perlu belajar untuk bisa mengerti apa yang Woni dan Airin ingin dan butuhkan. Yeon menatap Seokjin lekat-lekat. Tentu saja ia tidak bisa menyalahkan sikap kaku Seokjin, karena Jungkook sendiri bahkan sering kali mengeluh tentang si kembar, padahal mereka sudah banyak menghabiskan waktu bersama-sama. Setelah pulang dari sini, kita pergi untuk menjemput dan mencari pakaian untuk si kembar. Meskipun tak senada, setidaknya pakaian itu hampir satu tema. Aku menyesal telah melakukan hal semacam ini pada calon anak-anakku. Kedepannya, aku pastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Yeon menghela nafas dalam-dalam. Ini kesempatan terakhir. Aku bahkan tidak akan ragu untuk memutuskan hubungan ini jika efek jangka panjangnya tidak baik untuk Woni dan Airin. Asal Opa tahu saja,
Aku mau menikah demi anak-anakku, tidak peduli pada kebahagiaanku sendiri, asalkan anak-anak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama ayah barunya, sambung YN kemudian. Kau sudah bicara pada kakekmu? Tanya Mina. Tentu saja belum, karena selama ini Taehyung lebih fokus pada YN dan juga anak-anaknya. Tadinya, Taehyung sudah hampir menyerah saat bertemu dengan Jungkook yang ia kira adalah suami Jung Ye-en. Namun ternyata lelaki itu mengaku jika ia adalah sepupu Ye-en. Sampai detik ini, Taehyung belum pernah sekalipun bertemu dengan sosok suami Ye-en. Gadis itu juga sepertinya tak merasa keberatan saat Taehyung pergi ke apartemennya. Karena wajarnya, seseorang yang telah bersuami pasti akan menjaga diri baik-baik agar tidak timbul fitnah seperti sengaja memasukkan lelaki lain ke dalam apartemen meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Juga si kembar yang mengaku telah berusia 6 tahun, berbeda dengan pengakuan YN yang mengatakan jika anak-anaknya masih berusia 5 tahun. Mau dipikir bagaimanapun, usia 6 tahun itu sangat pas dengan masa perpisahan mereka dan pengakuan YN kala itu, kecuali jika YN langsung menikah sesaat setelah Taehyung pergi meninggalkannya. Tapi hal itu tidak mungkin, karena untuk berpacaran saja mereka masih harus sembunyi-sembunyi. Lalu alasan apa yang membuat YN harus menikah muda? Hamil duluan, tidak mungkin Yen semurah itu pada lelaki lain. Jika pada Taehyung, lain lagi ceritanya. Sampai saat ini, Taehyung belum berani bertanya kapan bulan lahir si kembar, karena belum siap mengetahui kenyataan jika mereka benar-benar anak Taehyung. Dia takut akan kelepasan merusak rumah tangga orang lain. Belum tentu juga kenyataan itu bisa diterima oleh si kembar setelah sekian lama mereka telah tinggal bersama dengan seseorang yang mereka anggap sebagai ayah kandung sendiri. Aku belum bicara apa-apa pada kakek, balas Taehyung. Apa kau sengaja melakukannya? Tanya Mina mulai kesal. Kalau begitu kau lakukan saja sendiri, bicara pada kakek jika kau tidak bersedia menikah denganku. Aku akan membongkar rahasiamu yang belum bisa move on dari mantan pacarmu, ancam Mina. Dia bukan mantanku, melainkan masih pacarku. Mina sudah tampak syok di sana. Kau bahkan berani mengakuinya sekarang. Weh, aku sudah terlambat, sudah hancur, habis tak tersisa. Selamanya aku hanya akan menjadi seorang diri. Aku patah hati, Minaya. Sadarkan dirimu, Kim Taehyung. Apa kau sudah gila? Bagaimana jika sampai ada yang dengar? Sentak Mina agak berbisik. Pasalnya, mereka sekarang sedang berada di tengah acara pertunangan sepupu jauh Taehyung, yaitu Kim Seokjin. Sudah sekian lama menjomblo, pada akhirnya Seokjin laku juga. Tampan sih tampan, tapi seleranya agak lain. Taehyung jadi heran mengapa Seokjin bisa bertunangan dengan seorang wanita yang tidak jelas statusnya. Yang kata kakeknya, janda bukan karena ia tidak pernah menikah, gadis juga bukan karena sudah punya anak 2. Sebenarnya ayah dan ibu Seokjin tidak menyetujuinya, tapi karena Seokjin mengancam tidak mau menikah seumur hidup jika tidak bersama gadis ini, pada akhirnya mereka setuju dengan syarat kalau anak-anak itu akan dikembalikan pada ayah biologisnya. Taehyung sempat berpikir apakah Seokjin sudah kena pelet hingga bisa jatuh cinta pada wanita semacam itu. Namun, pikiran Taehyung berubah menjadi rasa bingung, bertanya-tanya, sedikit panik dan penasaran saat melihat kehadiran Jungkook di sana. Kenapa bisa ada Jungkook di gedung ini? Apa mungkin Jungkook juga kenal dengan Kim Seokjin? Jika benar seperti itu, dunia ini pasti sempit belum selesai cocok logi yang berputar di kepala Taehyung. Tiba-tiba ia melihat 2 tuyul yang terlihat familiar berjalan di depannya, mengiringi langkah 2 orang yang hendak mengesahkan statusnya menjadi sepasang tunangan yang berbahagia. Yen yang tanpa sengaja bertatapan dengan Taehyung menganggap tak percaya melihat lelaki itu hadir di sana di acara pertunangannya dengan Kim Seokjin. Hancur sudah semua kebohongan yang Yen buat selama ini. Kini Taehyung sudah mengetahui semuanya. Aku tidak tahu jika sepupumu itu bertunangan dengan tetangga apartemenku, gumam Nina. Jangan ragu untuk pergi ke Paris bersama pacarmu bulan depan. Image-mu bahkan tak akan berubah buruk hanya karena hal itu, ucap Taehyung tanpa mengalihkan pandangannya dari Yen di sana.
Jangan menjebakku demi keuntunganmu semata, Kim Taehyung. Tidak, Minaya, aku serius, karena sebentar lagi akan terjadi goncangan hebat di keluarga besar kami. Semua sudah cukup jelas sekarang. Apa maksudmu? Tetangga apartemenmu itu adalah kekasihku. Dia menipuku dengan mengatakan jika ia sudah menikah selama ini. Mina segera mengerti, kemudian mengangguk pelan. Kalau begitu, selamat berjuang Kim Taehyung. Karena tidak mungkin untuk mendekati Yeon, Taehyung memilih untuk bicara pada Seokjin setelah acara pertukaran cincin usai dilakukan. Dari Seokjin, Taehyung bisa mengetahui jika si kembar memang berusia 6 tahun dan mereka lahir di bulan September. Kala itu Taehyung meninggalkan Yeon pada awal Februari. Itu artinya Yeon sudah hamil 1 bulan saat Taehyung pergi meninggalkannya. Taehyung, sapaan seorang gadis mengusik indera pendengaran Taehyung. Gorden kamar Taehyung sudah dibuka olehnya. Taehyung masih merasa pening dan berat untuk menggerakkan tubuhnya. Jadi hanya berganti posisi agar wajahnya terkena sinar matahari pagi yang masuk melalui sela jendela. Kau tidak akan pergi ke rumah sakit hari ini? Kakak sangat kesal karena air-air ini kau banyak membolos. Berapa banyak kau minum tadi malam? Kenapa sampai seperti ini? Kau sedang ada masalah? Gadis itu sudah duduk di tepi ranjang sembari menggoncang lembut pundak Taehyung. Taehyung memaksakan diri untuk bangun dengan rambut berantakan, muka bantal dan juga bau alkohol yang masih tersisa. Astaga kau ini, kuman gadis itu tak habis pikir. Ibumu memintaku membangunkanmu dan memastikan kau pergi ke rumah sakit hari ini. Ia tidak bisa melakukannya karena harus pergi pagi-pagi sekali ke rumah salah satu sanak saudara karena ada kepentingan di sana, lanjutnya. Taehyung yang awalnya mengaku tegar dan tak goyah setelah mengetahui rahasia Yeon, pada akhirnya tumbang juga. Banyak sesal dan rasa bersalah yang mendalam hingga membuatnya harus pergi menenangkan diri sembari menenggak minuman beralkohol. Gadis yang baru saja membangunkannya adalah Tiffany, anak dari ayahnya yang entah ia dapatkan dari istri keberapa. Meskipun begitu, hubungan Taehyung dan Tiffany cukup baik daripada dengan anak-anak dari ayahnya yang lain. Karena menurut Taehyung, Tiffany sangat nyaman untuk diajak curhat. Tiffany juga satu-satunya anak dari luar pernikahan yang sah yang diperbolehkan tinggal di kediaman utama karena biasanya mereka tidak mendapatkan izin itu dari sang kakek. Jika punya uang dan kuasa, jangan berharap lelaki akan setia dan membiarkan seorang anak hidup di tengah keluarga cemara. Nyatanya, harta, tahta, dan wanita itu memang sangat berkaitan erat. Lelaki yang berharta dan memiliki tahta tak akan cukup hanya dengan satu wanita saja. Sudah turun-temurun dari kakek dan sekarang ini ayahnya, namun Taehyung pastikan dia tak akan mengikuti jejak mereka. Sudah melihat dan merasakan sendiri bagaimana ibunya menderita selama ini karena bertahan di pernikahan yang tak beraturan akibat ulah sang ayah. Taehyung juga tahu tak enaknya menjadi seorang anak yang tidak diprioritaskan, melainkan hanya dituntut ini dan itu saja. Aku sudah menemukan dia, Nona, curhat Taehyung. Siapa gadis yang kau tinggalkan tanpa kabar waktu itu? Tebak Tiffany. Taehyung mengangguk lesu. Aku bahkan punya anak darinya, sepasang kembar laki-laki dan perempuan. Mereka anak-anakku. Tiffany tidak bisa menyembunyikan raut terkejutnya, apalagi saat Taehyung mengatakan jika gadis itu adalah tunangan Seokjin. Pantas saja anak yang laki-laki terasa sangat familiar untukku. Ternyata dia mirip sekali denganmu. Seperti perisai yang siap menjadi pelindung terdepan. Gestur tubuhnya seakan siap berperang di tempat. Kakek Tiffany yang berbanding terbalik dengan Taehyung yang sudah ingin menangis di sana. Lelaki yang masih mendapatkan sedikit pengaruh dari alkohol itu tidak bisa menyembunyikan emosinya, bahkan sudah sejak semalam. Aku bodoh sekali karena terlambat untuk menyadarinya, Nona, ratap Taehyung. Aku tahu apa yang hendak kau lakukan, Taehyung. Aku tidak membenarkan hal yang keliru. Aku hanya akan mengatakan, ikuti saja apa kata hatimu. Aku hanya ingin kau merasa bahagia meskipun cara awal yang kau tempuh adalah salah, daripada harus menjalani cinta semu seumur hidup, karena ujung-ujungnya kau pasti akan berakhir seperti kakek dan ayah.
Taehyung masih mencerna ucapan Tiffany ketika gadis itu sudah berdiri dari posisinya duduk di tepi ranjang Taehyung. Bersihkan dirimu terlebih dahulu. Aku akan meminta Bibi membuat sup peredam penggar untukmu. Tita Tiffany yang diangguki oleh Taehyung sebelum gadis itu keluar dari sana.